Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami dari kelompok 6 ada Kak Sri Rahayu, Kak Riris Nurul Hafifah, Kak Winda Widyastuti, dan Kak Sania Silmi. Disimak penjelasan dari kami ya. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu teknologi DNA rekombinan? Yap, betul. Teknologi DNA rekombinan merupakan teknik penggabungan DNA dari spesies yang berbeda sehingga akan diperoleh organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Teknologi yang digunakan di dalam rekayasa genetik adalah teknologi DNA rekombinan, yaitu cara membentuk kombinasi materi genetik baru dengan menyisipkan molekul DNA ke dalam vektor untuk mengintegrasikannya dan mengalami pembagian di dalam sel organisme lain yang berfungsi sebagai sel inang. DNA rekombinan memiliki 4 tahap utama. Pertama, isolasi DNA. Isolasi DNA merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memisahkan DNA dari kontaminan atau partikel lain seperti protein, lipid, dan zat lainnya. Kedua, endonuklease restriksi. Tahap ini disebut juga sebagai tahap pemotongan. Endonuklease restriksi adalah enzim bakteri yang mengenal sekuen nukleotida spesifik dalam suatu molekul DNA dan memisahkan DNA tersebut pada lokasi tertentu. Enzim ini memotong DNA ke dalam fragmen dengan berbagai ukuran tergantung dari jumlah waktu siklus pengenalan enzim yang berulang dalam molekul. Ketiga, penggabungan DNA. Penggabungan DNA merupakan proses fragmen DNA donor digabungkan dengan DNA vektor menggunakan enzim ligase. Ligase mengkatalis reaksi yang menghubungkan ujung-ujung DNA menghasilkan molekul DNA rekombinan yang berisi segmen DNA donor yang diinginkan. Dan yang keempat adalah transformasi DNA. Transformasi merupakan proses plasmid dimasukkan ke dalam bakteri yang dibuat kompeten. Sel inang biasanya telah diberi perlakuan untuk meningkatkan permeabilitas membran sel mereka, sehingga DNA rekombinan dapat masuk ke dalam sel. Bagaimana sih proses untuk menghasilkan DNA rekombinan? Untuk mendapat DNA rekombinan dilakukan beberapa proses, yaitu pertama mengisolasi plasmid pada sel bakteri dan isolasi kromosom atau gen target pada sel inang. Selanjutnya, gen target maupun plasmid akan dipotong dengan menggunakan enzim restriksi yang sama. Kemudian, terjadi proses penggabungan gen target dan plasmid dengan menggunakan enzim ligase. Hasil dari penggabungan tersebut adalah plasmid rekombinan. Plasmid rekombinan ini akan ditransformasi dengan cara memasukkannya pada sel bakteri. Bakteri yang sudah dimasukkan oleh plasmid rekombinan dinamakan bakteri rekombinan. Setelah itu, bakteri akan bereplikasi dan memperbanyak diri sesuai jumlah yang akan digunakan. Nah, berikut beberapa contoh teknologi rekombinan DNA. Yang pertama, ada produksi insulin manusia yang menggunakan bakteri seperti Escherichia coli yang dimodifikasi genetik. Lalu yang kedua, ada produksi hormon pertumbuhan manusia yang menggunakan teknologi rekombinan pada bakteri. Lalu yang ketiga, ada contoh tanaman transgenik yang memiliki sifat-sifat baru seperti
resistensi terhadap hama atau herbisida. Contoh DNA rekombinan pada bidang peternakan yang paling fenomenal di dunia adalah domba Dolly. Domba Dolly merupakan hasil rekayasa genetik yang menggabungkan sel telur domba betina Scottish Blackface dengan sel somatik domba betina Finn Dorset. Prinsip penciptaan domba Dolly adalah menggabungkan inti sel dewasa dari satu domba atau pendonor inti sel dengan sel telur domba lain yang inti selnya sudah dikeluarkan. Individu yang akan terlahir akan menyerupai individu pendonor inti sel dengan kesamaan materi genetik yang identik. Untuk menciptakan domba Dolly dilakukan dengan cara cloning. Proses cloning domba Dolly adalah domba betina Finn Dorset akan diambil sel somatiknya dan domba betina Scottish Blackface diambil sel telur yang nukleusnya sudah dihilangkan. Sel somatik dan sel telur kemudian digabungkan melalui proses fusi sel. Fusi sel merupakan proses penggabungan sel somatik dan sel telur menjadi sel tunggal untuk mendapat gen tertentu dari setiap induk sel, sehingga nukleus pada sel somatik berpindah ke dalam sel telur. Sel telur yang telah mendapat nukleus dari sel somatik akan berkembang seperti zigot yang dibuahi secara alami. Kemudian, sel akan membelah dan terus berkembang menjadi embrio di laboratorium. Embrio yang sudah berkembang akan ditransfer ke dalam rahim domba betina pengganti, yaitu domba betina Scottish Blackface. Setelah masa gestasi normal, domba betina Scottish Blackface akan melahirkan domba cloning disebut dengan domba Dolly yang secara genetik identik dengan domba donor sel somatik, yaitu domba betina Finn Dorset. Dalam memodifikasi materi genetik hewan, telah banyak dilakukan dengan tujuan dan memiliki berbagai macam manfaat yang bisa diambil, seperti pada bidang sains. Hewan yang secara genetik telah dimodifikasi seperti pada hewan uji yaitu mencit dapat digunakan untuk penelitian, untuk memahami juga mengembangkan perlakuan pada penyakit baik pada hewan maupun manusia. Kemudian pada bidang peternakan, di beberapa negara telah banyak melakukan rekayasa genetik pada hewan ternaknya, yang diharapkan akan menghasilkan hewan ternak yang cepat pertumbuhannya, tahan terhadap penyakit, juga menghasilkan susu atau bulu yang lebat pada hewan ternak domba. Nah, teman-teman, tahu nggak sih ternyata DNA rekombinan pada bidang peternakan ini mempunyai dampak positif sekaligus dampak negatif loh. Yuk simak penjelasan dari kami. Pertama, dampak positif, yakni dapat memindahkan materi genetik dari sumber yang beragam dengan ketepatan yang tinggi dan dalam waktu yang singkat loh, untuk menghasilkan hewan ternak dengan sifat unggul, seperti cepat pertumbuhannya, tahan terhadap penyakit, tinggi protein, dan menghasilkan susu yang berkualitas. Nah, dampak negatifnya tuh apa sih? Pertama, dapat menimbulkan alergi pada beberapa orang yang sensitif, dapat mengandung zat yang beracun, dan dapat memengaruhi ekosistem dan organisme non-target, serta dapat berpotensi menyebabkan kontaminasi lintas spesies loh. Gitu teman-teman dampak positif dan dampak negatifnya ya. Wah teman-teman, gak kerasa ya ternyata videonya sudah selesai. Gimana nih teman-teman, menarik bukan videonya? Kita tadi udah membahas pengertian, contoh, mekanisme, peran, dampak dari DNA rekombinan bidang peternakan nih. Jangan sedih ya teman-teman, kita bakal ketemu lagi di next pertemuan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.